Pemirsa yang saya kasihi, video kali ini merupakan perjalanan saya ke tempat bersejarah yang disebut SOE di NTT. Mungkin banyak sekali anak-anak Tuhan yang belum pernah mengetahui kisah mengenai kejadian yang luar biasa di tahun 65 di SOE, negeri kita sendiri di Indonesia. Air berubah menjadi anggur, lalu di jalanan hutan terdapat lampu dari sorga, penerangan ilahi. Dan orang-orang pada waktu mereka menginjil, mereka tidak ada jembatan, mereka berjalan di atas air. Dan masih banyak sekali mujizat-mujizat yang luar biasa yang terjadi di SOE waktu itu. Saya ke sana menemui dua orang yang luar biasa yang Tuhan izinkan masih hidup pada waktu itu, yaitu Bapak Selan dengan Bapak Christian. Ini merupakan episode yang pertama, yaitu kisah mengenai mujizat dari saksi sejarah Bapak Selan dengan istri yang luar biasa, di mana papa dari istrinya pernah meninggal dan Tuhan bangkitkan, dan ada kisah yang luar biasa. Lawatan Roh Kudus yang luar biasa atas SOE NTT di tahun itu masih berdengung sampai sekarang. Banyak orang-orang dari seluruh dunia selalu berdatangan setiap tanggal 22 sampai 26 September untuk merayakan lawatan dari Roh Kudus di SOE. Mereka berharap mereka bisa membawa apinya dan pulang ke negara mereka masing-masing. Maafkan atas rekaman yang tidak terlalu baik suaranya ini, tetapi saya mohon saudara mendengarkan supaya saudara bisa mempelajari sejarah Indonesia dan mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu itu. Please listen to the end. Saudara akan mendengarkan sampai terakhir. Saudara akan menangis bersama. Saudara akan muji Tuhan bersama. Saudara akan menerima lawatan yang luar biasa. Inilah kisahnya. Saya bersama dengan tim saya dari Jakarta dan juga bersama tim dari Atambua NTT, yaitu Pendeta David Lai, dengan Rino, dengan Selvi, dan dengan Pak Boni. God bless you. Nama saya Megdeli Kawoco. Saya besar di Solo, Pak. Ayah saya pendeta, nenek saya pendeta, keluarga hamba Tuhan semua. Saya saat ini melayani, memuridkan dan Pak Pendeta ini adalah salah satu dari murid dan alumni di tempat. Saya bukan mendengar, jadi saya bukan sekolahkan saya di Amerika untuk sekolah teologi. Saya bekerja di perpustakaan yang sekolah dan saya baca bukunya Pak Matahari. Jadi saya bilang, loh, kok di Indonesia ada yang seperti ini? Kok saya nggak pernah dengar, dan dengarnya tuh kok baru di Amerika, baru baca buku gitu. Jadi saya cari lagi bukunya, ada 2 bukunya, entah berapa, tetapi yang saya dapatkan 2. Bahasa Inggris kan bukunya judulnya Angin Badai dari Timur, tapi bahasa Inggrisnya Like the Gentle Breeze of Jesus. Satunya Like a Mighty Wind. Nah itu yang badai, iya, Like a Mighty Wind. Kedua The Gentle Breeze of Jesus. Jadi saya kagum-kagum gitu. Dan itu 20 tahun yang lalu, Pak. Makanya saya punya kerinduan untuk datang ke sini, tapi belum pernah, belum bisa. Baru kemarin lalu kami pelayanan di Timor Leste. Saya bilang Pak David, barulah saya bilang, bisa tidak Bapak kita
menyeberang ke Soe. Nah, maka sampailah di sini, dan memang saya kalau keliling kemana-mana itu paling suka memang ke tempat-tempat yang bersejarah secara rohani, Pak. Karena saya menghargai para pendahulu, pendiri-pendiri, hamba Tuhan, orang-orang tua yang ada di sana dahulu. Jadi bagi saya tempat-tempat seperti ini sangat bermanfaat buat rohani saya maupun pengetahuan roh saya. Dan kalau bisa ke tempat-tempat yang dulu pernah di mana Roh Kudus dicurahkan dan ada kegerakan, itu bagi saya luar biasa. Nah, Bapak saya dengar adalah saksi mata sendiri waktu itu, kan? Ya, waktu itu saya masih di SMP. Jadi nonton mereka yang yang alami gitu. Dan memang kejadiannya kejadian aneh tapi nyata, karena mereka yang dibutuhkan untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan seperti sekarang kita ini, mereka untuk itu agresif waktu menerima panggilan itu. Jadi di antara mereka itu masih ada 2 orang muncul yang masih hidup sekarang, termasuk Bapak Christian yang itu pelaku sejarah. Kalau saya penonton sejarah, jadi Saksi sejarah. saya ikut menyaksikan, tapi tidak mengalami hal yang mengalami Bapak Christian itu. Jadi dia cerita serunya nanti sebentar dengan Bapak Christian, karena dia itu pasti start dari awal sampai akhir, karena kita tahun lalu baru syukuri 54 tahun gerakan ini. Itu setiap tahun itu bulan September tanggal 22 sampai 26 itu yang orang dari mana-mana sampai ribuan, sampai belasan ribu orang ngumpul untuk untuk syukuri itu, karena itu kegerakan yang spontanitas yang direkayasa langsung oleh Tuhan. Tidak ada panitia waktu itu. Jadi otoritasnya Tuhan, mau pakai siapa langsung Tuhan hubungi langsung orangnya. Jadi kalau dia lagi diam, berarti Tuhan lagi berbicara dan dia mendengar. Ada yang mereka lihat pernyataan itu seperti film, dan itu terjadi di dalam organisasi ini. Karena waktu itu belum ada karismatik, itu belum ada, hanya ada Inster waktu itu dengan Injil. Nanti imbas dari gerakan itu sekarang lahirlah macam-macam isi. Lalu kalau saya boleh tanya nih sama Bapak, apakah pilihan Tuhan itu pada saat itu orang-orang tersebut sudah mempersiapkan diri, memang sudah berdoa lebih dahulu, saling Tuhan lebih dahulu, atau memang langsung saja Tuhan curahkan? Itu otoritas Tuhan. Jadi yang dipilih itu bukan orang baik-baik, bukan majelis, anak kacau-kacau. Supaya Tuhan kasih tunjuk dia bahwa ini Tuhan betul-betul begitu ya. Sampai ada satu itu jalan teriak-teriak di kota ini, bertobatlah karena kerajaan sudah dekat.
Gitu. Jadi itu mutlak kedaulatan Tuhan. Lalu selama itu Bapak menyaksikan masih SMP, apa yang Bapak lakukan untuk bisa kira-kira berpartisipasi di dalam pergerakan ini? Ya, kita kan masih labil, Masih kecil ya, Pak. ya. Jadi takut saja jangan sampai kesenggol itu loh. Kan Malah takut ya. kondisi kita belum siap. Tapi ada yang justru di SMP, di SD sudah dilawan. Ada yang banyak yang buta huruf itu. Banyak yang buta huruf yang sangat kuasai itu, sangat kuasai Alkitab. Kuasai Alkitab semua. Padahal bisa baca. Sudah bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi nyuruh kita baca, kita lewati koma, dia tegur. Jadi itu secara keseluruhan seluruh orang Soe atau begitu? Tidak semua, Bu. Tidak semua. Kalau semua kan bingung, kan nanti siapa dengar siapa. Oh iya. Jadi suka-suka Tuhan. Mau ambil siapa, mau pakai siapa, suka-suka Tuhan. Jadi kejadiannya tiap minggu kah, tiap hari kah, berapa lama kah? Itu kejadian. Tiap hari ada. Ada saja. Tiap hari ada saja. Ada saja. Ada saja tiap hari. Orang datang ke gereja Maranatha itu, bawa obatannya tanpa diumumkan sebelum buku-buku stop itu dikumpul sampai segini terus dibakar. Betul, gereja mulai ini Mbak ya. Beberapa diutus dari Maranatha di Papua. Nanti setelah itu saya karena ke SPG ada perwakilan kegiatan ini di Jayapura. Saya salah satu dari 4 orang yang diutus ke Papua. Jadi saya ketemu dengan istri. Ya, itu mujizatnya ya. Luar biasa. Ibu sini kan, Bu. Diperkenan ya Pak ya, mendapat istri diperkenan Tuhan. Saya mintanya begitu. Doanya. Dia juga minta seperti ini. Kalau suami doa, Tuhan kasih saya istri yang kulitnya agak terang supaya turunan kita tidak terlalu gelap amat. Kalau saya, Tuhan dari SMP nih saya doa. Saya punya figur bapak rohani saya, istrinya orang Manado Belanda, suaminya orang Papua, karena kita bahkan ini Belanda hitam tapi mereka itu suami istri yang sangat harmonis, suami sayang, istri sekali. Nah jujur aja kita dari marga Tionghoa, papa saya sama mama masih dulu Konghucu, sering berantem, sering ribut, dia suka main apa kau judi, punya usaha juga ya. Orang pertama orang Cina yang ke Papua, apa saya? Jadi Jayapura dulu masih tahun 47 Indonesia belum merdeka, jadi bapak sama Papua belum bergabung Indonesia dan papa kerjasama dengan Belanda, jadi masih jajan Belanda. Jadi jadinya membangun itu. Terus doa saya gini, Tuhan, kalau saya nikah nanti kasih saya suami yang kulitnya agak coklat. Kalau dia nggak orang timur, orang Ambon, tapi jangan Papua lah, Papua terlalu hitam. Itu udah dari SMP. Kalau dia kulit putih, pasti dia sayang saya. Bisa sekali. Jadi doa yang berjauhan dan satu kali Papua. Nah, balik lagi
setelah lawatan itu ya, bagaimana orang mempertahankannya Pak? Maintenance-nya. Ada apa? Ada mereka yang bilang ya, mereka itu punya inisiatif karena ini kegiatan tidak diterima oleh gereja. Gereja melihat ini gerakan sesat karena apa namanya? Mereka dari gereja menganggap ini gerakan tidak normal, jadi tidak diterima di kalangan gereja sampai apa namanya, orang tua-tua yang mengalami di sini berpikir kegiatan ini tidak bisa dibiarkan. Mereka bentuklah sebuah yayasan disebut Yayasan Utus untuk melalui kegiatan ini. Lalu setelah terbentuk yayasan ini jadi bendera untuk menaungi kegiatan ini, karena kegiatan ini dia sporadis terjadi di mana-mana, meledak di mana-mana, di kampung-kampung, di desa-desa, di gereja-gereja. Jadi ketua sinodenya bingung waktu itu. Ketua sinode bilang itu semua perlu air, tapi kalau air itu sudah jadi air bah, siapa yang bisa lawan? Terus satu anak kecil dari desa paling jauh dari timur sana disuruh Tuhan untuk ketemu dengan ketua sinode. Sampai di sana dia sampaikan dia sinode bilang, saya sekolah ini barang, jadi kan jangan datang aja saya. Jadi Anda bila kalau tidak setuju, dia mencabut bolpen diambil bolpen dari meja ketua sinode karena duduk berhadapan. Ambil bolpen dari meja sinode, kasih sama sinode. Kalau Bapak tidak setuju, silahkan coret ini ayat dari aku. Tapi saya bilang apa itu? Jadi setelah terkoordinir oleh yayasan, setiap bulan itu ada 2 kali pertemuan pembinaan untuk keseluruhan anggota persekutuan doa. Jadi ini dia terbentuk dalam kelompok-kelompok doa, dan di SOE saja di PPS ini ada sekitar 800 sampai 1000 persekutuan doa. Lalu tiap bulan itu tanggal 12 ada pertemuan untuk ketua-ketua kelompok doa. Tanggal 26 ada pertemuan untuk seluruh anggota pertemuan. Itu mereka datang sendiri, Bu. Tidak dikasih transportasi, tidak dikasih uang transportasi, dia pulang. Saya tadi malam bilang kalau bisa pindah sampai 26 bisa hadir, mau pelayanan, mau hadir itu pemimpin kumpul dari desa-desa tiap bulan 2 hari. Sampai sekarang Bu. Iya, suatu hari kalau kesini Kalau datang September tuh hampir 10 ribuan orang tuh. 22 sampai 26 itu di sini kegiatan kita. Jadi lalu Bapak bawa api ini ke Papua. Ya, Apa yang terjadi di Papua? pergerakan besar di sana. Papua banyak terjadi di tengah keluarga saya juga ada persekutuan. Dulu namanya Holy Way, mungkin pernah dengar Doa Suci. Yaitu pertama di Papua di rumah saya. Papa saya meninggal bangkit lagi dan terjadi kegerakan, tapi meninggalnya itu 9 jam. Lewat meninggalnya itu dia bertobat, dia terbaik dari Konghucu.
nggak kenal Tuhan. Nah tadi saya bilang ada pendeta Itar itu yang sangat saya figur, orang tua saya. Mereka selalu datang, mama punya restoran, punya toko, ini namanya toko Senang Hati, toko satu-satunya pertama di Papua. Jadi mereka datang injili papa saya, injili nggak mau, papa saya tolak. Papa saya bilang, ya papa saya masih pelok, dia bilang, dulu orang punya Tuhan Allah, kalau sekarang bisa turun delas jatuh dari langit, turun di depan saya bisa ikut Tuhan Allah. Beras bisa turun dari Jadi pokoknya hidupnya di bisnis, di materi. Ya tapi pendeta ini setia terus datang layani papa nggak terima, selalu datang dikunci diusir gitu. Sampai satu saat Tuhan bikin papa saya stroke saat itu stroke-nya 9 bulan itu setahun dia bisa jalan terakhir meninggal. Mama udah nangis, tetangga udah kumpul, udah pada siap. Tapi saat meninggal dari paru itu ya ini air matanya keluar dari mata saya. Jadi mama saya bilang gini, wah ini dia meninggalnya nggak rela. Anak-anak masih kecil, kita 14, saya ke 13, semua sekarang jadi hamba Tuhan. Itu dari ya luar biasa. Walaupun kalau saya ada hamba Tuhan, pengusaha, tapi semua melayani Tuhan sampai hari ini, termasuk ponakan semua. Itu sudah Tuhan tangkap papa saya dengan kegerakan yang luar biasa. Waktu dia matanya keluar, semua tetangga pada kumpul, mama udah nangis, saya masih kecil sih, lihat cerita gitu. Nah, itu papa itu sebenarnya memang mati, tapi Tuhan bawa dia. Mereka sudah siap peti ya, tapi dulu kan nggak kayak sekarang, cepat peti udah ada kan. Dulu masih cari kayu, masih apa gitu tahun. Tahun itu kan masih Papua masih bikin, jadi masih cari kayu, masih buat mesinnya, masih skap, kan ada seharian baru bisa jadi gitu. Nah sementara itu papa 9 jam lebih sesudah itu dia berdiri kan dari tempat itu sudah ditutup gitu, pakai jas hitam, baju putih dalam. Dulu itu belum ada foto-foto, tapi sempat wartawan foto dulu pernah keluar di majalah Holiway, Jalan Suci dulu. Itu sempat keluar, tapi itu fotonya foto hitam putih dulu. Ya kita udah sampai sekarang udah nggak lihat. Nah papa saya difoto waktu 3 hari dibongkar petinya, dibongkar kuburnya, orang mau curi gigi emasnya, tapi akhirnya orangnya bertobat juga. Nah, papa saya waktu 9 jam lebih dia bangun, subuh pada lari. Terus papa saya bilang sama mama saya, Moy, mama saya, Moy, jangan mati, saya tidak mati. Semua pegang gini, benar gak meninggal? Dia bilang panggil semua, dia bilang. Papa saya nangis, dia bilang panggil itu pendeta, katanya suruh yang dulu datang saya usir gitu. Udah panggil lah pendeta Itar, sampai sekarang anak-anaknya masih hidup, masih hamba Tuhan semua, mereka saksi hidup juga. Mereka saksi hidup masih di Papua, mereka pelayanan sampai ke luar negeri, saksi hidup papa saya waktu itu. Jadi suruh panggil itu pendeta Itar, panggil aja orang Papua. Ada pernah kami sedikit Belanda, tapi itu dulu kan Papua banyak Belanda ya, jadi dijajah Belanda, jadi peranakan banyak. Nah udah gitu datang dia, bapak saya cerita apa yang bapak saya ketemu Tuhan, lihat semua itu ada di Alkitab, padahal nggak pernah bapak baca Alkitab, dari Konghucu kayaknya. Jadi papa saya bilang ini, dia cerita, dia bilang, dia kan ada teman, ada Aloy, Acoy, pokoknya teman-teman main judi. Mereka laki-laki suka minum, main judi gitu. Mereka itu ada 5 orang, 3, 4 sama papa 5. Jadi papa cerita, suruh panggil mereka. Karena di dalam bapak, Tuhan bawa bapak, ada mereka. Jadi disuruh panggil, ada yang datang, ada 2 yang datang, kalau nggak salah, yang 2 enggak, karena nggak ketemu lah situ. Dia cerita, kamu harus bertobat. Jadi penginjil langsung ya. Dia bilang, kamu harus bertobat. Saya
dibawa, dia Bapak nggak tahu Tuhan, dia kan Tuhan Allah. Kalau di Konghucu hanya Allah ya, Tuhan Allah itu. Saya dibawa dia bilang, saya lihat ada 2 jalan, satu jalan kecil, satu jalan besar, dia bilang. Jalan kecil itu orang jalan itu susah, sesak kayak mikul beban gitu. Tapi ujungnya tuh ada cahaya gitu, sinar cahaya. Nah yang jalan besar di sebelah kiri, waduh banyak orang ke sana, Ujungnya tuh api belerang besar itu. Papa saya lihat itu. Lalu papa saya bilang, di tengah sini ada 3 orang berdiri. Itu nggak kelihatan wajah, hanya bentuk manusia, tapi ada cahaya terang gitu. Cahaya, jadi cahaya kemuliaan ya. Sesudah itu kita sadar bahwa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya dia nggak ngerti, bahwa ada 3 orang berdiri. Itu ada pegang buku besar yang satu. Ini pendeta ada sini, jadi nggak panggil dia cerita. Ada pegang buku besar, terus yang sebelah kiri ada pegang tulis-tulis. Yang di tengah dia hanya nunduk, jalan atau goyang kepala gitu aja. Nggak ada suara, mereka hanya pakai kode. Yang satu buka-buka buku. Terus yang satu toki palu gitu. Jadi nah jadi papa saya dia jalan bersama dengan temannya yang 4 itu, dia di kelima. Jadi dia jalan, temannya jalan gitu. Dia lihat temannya sudah di depan, terus yang gede itu yang satu buka buku, lihat-lihat. Dia panggil mama asli waktu lahir, dan papa saya namanya namanya Laicong ya, gitu dia punya nama asli gitu. Jadi satu temannya dipanggil maju, terus dibuka buku, yang satu buka buku, terus yang di tengah ini hanya kasih kode ke kiri atau kanan, disuruh ke kiri itu mereka jalan, banyak orang tuh jerit-jerit, nangis, ampun api gitu. Ada yang nggak mau diangkat kayak skop gede, kayak ada yang panjangnya kayak garpu besar, diangkat, dilempar gitu. Waktu papa saya lihat teman-temannya di situ, pas dia gemetar, dia nangis. Maaf, waktu itu papa saya sempat kencing celana benar. Waktu di tempat tidur, waktu sudah meninggal tuh basah kencing celana itu, air mata, kencing celana. Jadi dia bilang, saya sampai nangis, Tuhan Allah ampuni saya, Tuhan Allah ampuni saya gitu. Tuhan Allah, saya mau tobat gitu. Jadi papa ingat pendeta yang layani dia. Tuhan Allah, saya mau panggil pendeta, saya mau panggil dia, saya mau minta maaf sama dia, saya sudah usir gitu. Karena waktu itu hanya pendeta datang, panggil harus terima Yesus. Yesus apa? Saya nggak percaya gitu kan. Nah di situ dia sadar, saya minta ampun gitu. Nangis sampai kencing celana. Akhirnya yang di tengah gini, hanya mereka buka buku, panggil nama dia. Laicong maju, dia udah gemeter sampai nangis, sampai kencing celana. Terus sampai sesudah itu mereka buka, mereka bisik-bisikkan, kiri kanan berbisik, tengah bilang gini, suruh pergi. Jadi nggak suruh ke kanan, nggak suruh ke kiri, hanya tangannya gini. Waktu tangannya begini, langsung Bapak hidup kan. Jadi waktu Bapak hidup, dia panggil temannya, kamu harus bertobat, karena saya lihat kamu masuk api. Dia bilang, nggak mau, nggak percaya, gila lu katanya. Gila, padahal udah lihat. Benar, udah sampai seminggu meninggal. Meninggal tuh dalam keadaan mengerikan juga kata mama. Jerit-jerit berteriak, pokoknya kayak panas gitu mereka. Karena memang papa udah lihat mereka di api gitu. Nah waktu papa hidup langsung pendeta ada di situ, layani, langsung minta baptis. Papa bilang, satu keluarga saya semua harus terima Yesus, anak. Nah kita itu tinggal, dia punya panti asuhan, Pak pendeta ini. Kita itu dikasih di panti asuhan itu hanya untuk belajar firman. Papa saya serahkan semua. Terus papa saya itu, saya masih ingat, saya masih SD kelas 1. Cintanya luar biasa.
tiap malam, tiap pagi subuh jam 3, setengah 3 dia udah bangun. Jam 2 udah bangun berdoa menyembah pora pasca kata bahasa roh gitu. Waduh, mama saya juga bilang, dia udah gila itu. Mama saya kan masih belum alamin, jadi masih agak bingung. Nah dia bilang, lu malam tuh kayak orang gila aja. Nanti papa nangis, nanti papa ketawa. Terus kita tanya, papa kok kenapa nangis? Kalau malam ya pak doa sambil nangis berjam-jam tiap hari doanya. Papa nangis karena papa lihat banyak orang menuju api neraka. Banyak orang. Itu buat papa nangis. Papa nggak tahan, papa nangis buat jiwa-jiwa. Terus kenapa papa itu ketawa-ketawa kok papa? Terus papa pakai bahasa apa gitu? Anak ini bahasa roh. Ini yang papa pakai bahasa roh. Di surga sana tidak ada bahasa apa. Semua akan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Papa ngajar kita, mama nggak terima. Pokoknya dalam Tuhan, mama bilang itu papa gila. Terus papa ketawa, papa memuji Tuhan bersama malaikat. Begitu malaikat dia bilang, sukacita di surga udah senang gitu. Nah hidup papa 3 tahun setelah dia bertobat itu terima Yesus, langsung dia ikut sekolah Alkitab dulu di pos 7, sekolah Alkitab malam namanya. Sekolah Alkitab tiap hari tiap pagi dia hanya baca Alkitab di toko tuh Alkitab. Nanti sore-sore nanti sekitar jam-jam 10-an dia bawa, dulu masih ada makasih dulu masih ada Vespa, papa pakai Vespa karena nggak bisa masuk pelayanan di desa-desa, ada mobil kombi. Papa pakai Vespa, di Vespa itu dia ambil gula, tepung, pokoknya sembako, dia isi di tempat Vespa di bawah, tempat gede dia isi. Pagi-pagi jam 10 dia udah pergi, kita nggak tahu kemana. Habis doa dia pergi. Kita, papa kemana? Udah, papa mau nginjil. Dia bilang, papa mau nginjil. Kita nggak tahu kemana. Singkat cerita, 3 tahun saya dengan cici saya, kita 2 saya dengan cici saya, kita masih SD. Setiap sore jam 6, papa udah masuk rumah. Masuk rumah udah agak gelap, dia panggil, Syong, belangan sini. Kenapa? Dia buka kakinya, penuh lintah, tebel-tebel gitu. Jadi tugas kita tiap sore taruh garam terus limpahnya silang garam terlepas gitu. Itu tiap sore gitu, dari kubu badannya sampai kurus. Dia hanya begitu, kita nggak tahu. Itu hampir 3 tahun kerjaannya gitu, dia bagi sembako ke kampung gitu. Saya kita nggak tahu ceritanya, tapi sampai akhir sebelum dia meninggal dia lihat penglihatan. Tuhan bilang sama dia, Chong, lu siap tanggal 7 November jam 10 pagi saya akan jemput kamu. Terus papa saya bilang, saya siap. Nah udah dia kumpul kita semua anak-anak, termasuk papa saya, cici saya semua. Kita waktu itu 12 karena satu meninggal, satu di Belanda. Nah, kita dikumpulin, dia bilang, papa, Tuhan sudah mau panggil. Jadi papa omong seminggu sebelum. Seminggu lagi tanggal 7 jam 10 pagi, ada jamnya loh. Jam 10 pagi papa akan Tuhan panggil. Nah, kita ini kan masih kecil, gak ngerti. Tapi papa saya bilang, papa gak percaya itu, jangan percaya gitu. Tapi Tuhan sudah bicara sama papa, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk meneguhkan apa yang Tuhan kasih. Nah waktu itu di AB 1 jam ya dari Jepura, 1 jam dari tempat kita tinggal ada kelompok persekutuan yang saya bilang Jalan Suci. Dulu kan kita belum ya Bu. Jalan Suci itu ada 3 hamba Tuhan dari situ, termasuk orang Timor juga satu. Dari Timor juga hadir, Jawa, mungkin di Jawa pernah kenal Pak Darto di Jawa. Terus ini Mas Kamto yang nyiarin
Yermiarin itu mereka dari kelompok-kelompok persekutuan yang kita dulu, tapi Yermiarin itu belakang itu. Jadi mereka dari itu. Jadi mereka dari kelompok persekutuan itu dari Australia ini. Pak siapa yang di sini? Lupa lagi. Dari Australia juga ada. Jadi mereka kirim 3 hamba Tuhan suruh sama mereka. Tuhan bilang sama 3 hamba Tuhan ini, kamu ke Sentani, kamu cari toko Senang Hati. Di situ ada MC Laicong, sebut nama jelas. Ada MC Laicong, pergi dan sampaikan kepada dia bahwa saya akan jemput dia pada tanggal 7 jam 10 pagi. Ini saksi kesaksian ini kalau ke Papua bisa cek dan bisa ini kebenarannya, tidak bisa saya nyangka karena ini kami alami betul-betul dalam Tuhan. Dan saat itu 3 orang itu datang cari toko sampai di Sentai, mereka cari toko Senang Hati. Papa saya sedang duduk, papa saya kerjanya hanya baca firman, tidak ada hari paduan, waktunya habis saja baca firman, makan dan nginjil. Dia duduk lagi baca firman, terus ketuk pintu 3 orang ini. Langsung bapak ibu buka, ini encel-encel. Oh iya, betul, mari silakan duduk. Kami diutus Tuhan, kami dari Ambil, kan gak kenal, pegang tangan, kenal. Kami diutus Tuhan, mau sampaikan kepada Bapak bahwa Tuhan bilang Bapak siap, Tuhan akan jemput Bapak tanggal 7 November, jam 10 pagi. Bapak bilang, saya sudah siap, Tuhan sudah kasih tahu saya. Sudah suruh duduk, Bapak bilang kalau begitu saya panggil anak-anak saya supaya kumpul, mereka dengar langsung dari kalian. Panggillah kita. Ada satu pokok saya ini dia galak, waduh, tapi jahat galaknya waktu dia terima Roh Kudus, dia mati-matian cinta Tuhan luar biasa sampai meninggal. Ini suami saya juga tahu. Dia pengusaha juga, tapi dia membangun menjadi pendeta. Cinta Tuhan luar biasa. Nah, saat itu koko saya ini dipanggil untuk dengar. Koko saya marah sampai mau pukul ini hamba Tuhan. Kamu jangan ngarang-ngarang cerita. Nggak pernah ada satupun orang yang mau mati dia tahu, katanya. Nggak ada. Siapa yang mau mati dia tahu besok dia mati. Siapa itu kematian itu nggak ada yang manusia yang tahu. Singkat cerita udah mereka doain pulang berselang tanggal 7 pagi. Tanggal 7 pagi, sebelum tanggal 7 pagi, sebelum kami ke sekolah, papa saya udah panggil kami. Jam 5 dia bangunin kami doa. Dia biasa doa mulai jam 2 atau jam 3. Nanti sesudah jam 5 baru bangunin kita doa sama gitu. Doa selesai dia bilang sama kita, Syong, Milan, Cucu, kalian semua anak-anak, hari ini papa minta kamu jangan ke sekolah. Kamu semua kumpul dengan papa. Karena Tuhan sudah mau wafat. Itu cinta papa sama Tuhan tuh luar biasa. Saya 3 tahun itu kupasnya itu sampai habis. Itu papa pergi menginjil masuk di hutan-hutan. Itu di kebun-kebun sagu. Di sana tuh banyak lintah. Jadi dia masuk di sana kalau pergi pakai sepatu bot dia masuk di rawa-rawa. Sambil menginjil dia membagi sembako gitu, ya itu sesuatu yang Tuhan tanamkan juga sama kami. Kami kerja di sini berusaha kita untuk memberkati. Saya bilang tadi malam janda-janda habis itu lagi kumpul 100-an janda-janda itu benih Tuhan taruh di luar. Jadi waktu papa saya sakit ini sudah tulang udah ini sudah, tapi dia masih makan sehat gitu. Pagi dia bilang jangan ke sekolah. Wah, kakak saya kamu yang gede itu yang saya bilang galak, kamu ke sekolah, kalau kamu nggak ke sekolah kau pukul. Dia pegang itu lidi dulu yang udah di anyam-anyam itu, kita jadi takut. Kita ke sekolah kita lebih takut dia daripada papa. Nah sudah lebih takut dia daripada papa. Kita pergi ke sekolah jam 7-an waktu itu, sekitar jam 9 lewat ada mobil polisi datang jemput kita di sekolah. Saya itu dari dulu paling takut ketemu polisi.
isi, benar takutkan dulu kita maka Tionghoa terlalu penindasan luar biasa tuh tahun-tahun dulu gitu. Jadi kalau lihat polisi yang pakai baju seragam ini takut saya udah ketakutan, bentar nangis, ya udah mau jemput kamu adik kakak. Kita masih sekolah di SD Pak, jadi saya dari kelas 2 dipanggil ibu saya, terus saya, adik saya yang laki panggil, terus kita saya udah bentar. Tahu ibu itu bahwa papanya meninggal. Kita belum tahu. Jadi sudah dibilang seminggu papa sebelum. sudah bilang seminggu sebelum. Hari-hari pasti. Tadi pagi pun, Tadi pagi sudah kasih dibilang. tahu. Tapi saya nggak tahu polisi itu jemput untuk papa udah mau meninggal. Itu kita nggak tahu. Jadi waktu dijemput kaget saya ini ada apa gitu. Terus dia bilang kamu disuruh pulang, papa suruh pulang. Oh berarti papa masih hidup gitu. Kita dijemput polisi loh. Saya Di sini kok bisa? sampai di rumah kita itu udah penuh orang. Ternyata papa saya itu udah cerita ke tetangga, udah kasih tahu ke orang yang dia minjelin. Orang lain Dia bilang anaknya sendiri tidak. Betul. Jadi dia bilang kamu kalau mau saksikan sama-sama Tuhan mau jemput saya. Jadi itu rumah kita itu udah penuh orang. Waktu saya jemput udah penuh. Jadi orang-orang yang di tetangga udah banyak. Jadi waktu masuk ternyata banyak orang. Papa udah ditaruh di velvet. Terus ini ada dinding berhadap dengan jam. Kalau jam dulu tuh yang gede, teng gitu kan. Yang tinggi. Enggak, dia jam bulat yang gede aja. Yang bawahnya ada jam-jam dulu tuh yang goyang-goyang bawahnya ya. Ada kayak tali-tali gitu. Nah jadi bapak udah kita masuk, bapak masih ada satu orang udah penuh. Bapak duduk di velvet gitu, bapak panggil kita. Dia bilang, "Siong bilang bicu." Gitu, kita kan masih yang SD datang. Cici saya yang nggak percaya, koko saya nggak mau datang, dia kan di AB, nggak mau datang, nggak percaya. Jadi kita yang ada gitu, langsung kita masuk, dia suruh kita peluk. Orang kan pada sudah nangis semua, tapi papa masih ada, tapi mereka ngerasa lawatan Tuhan. Buat mereka pada nangis, saya tidak nangis. Papanya bilang gini, Syong bilang, cinta Tuhan Yesus sampai mati. Cinta Tuhan Yesus sampai mati. Dia bilang. Satu persatu dia peluk kita, dia memberkati kita. Langsung dia bilang, setia sama Tuhan Yesus sampai mati. Papa punya lagu setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Itu apa punya lagu itu, kita sering dengan nyanyi. Tapi saat itu dia nyanyi lagu satu sebelum dia meninggal, dia sudah doa. Banyak orang tetangga juga minta doa diberkati gitu. Tapi dia nggak bisa satu-satu. Dia bilang, kalian semua yang ada di sini, saya mau kasih tahu kalian, cinta Tuhan Yesus sampai mati. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya sudah rasa kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu dia menyanyi, kapan tubuhku layu seperti bunga yang layu, ku berseru padamu, oh Tuhan tolong padaku lebih dekat padamu. Itulah kerinduanku. Itu dia nyanyi itu. Dia nyanyi itu 1 kali, 2 kali, sampai sudah hati dia bilang, Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah jemput saya, Tuhan Yesus. Lalu dia kurapasyoka, glory, kurapasyoka, naga-naga, meninggal. Dan kisah itu nyata. Setelah itu terjadi kegerakan yang luar
luar biasa di rumah kami. Orang-orang bertobat banyak, dan rumah kami itu jadi rumah yang seperti apa ya, mau bilang rumah sakit apa, orang datang terus datang hanya untuk doa. Kita juga nggak tahu. Koko saya yang datang, kita telepon, apa sudah meninggal, dia datang, dia jerit, dia nangis, dia banting diri. Nah, tapi kegerakan Roh Kudus itu, koko saya bisa, karena orangnya keras, dia bisa terbang sampai basah loh, basah sampai plafon, dia tutup plafon, hancur plafon. Jadi itu ada roh kedagingan, Roh Kudus mau masuk, tapi ada roh kedagingan, jadi kayaknya bertabrakan gitu, sehingga roh dagingnya itu kuat, tapi dia basah loh. Mengerahkan kegerakan, semua yang di dalam kegerakan. Koko saya sendiri yang sampai terbang itu plafon, benar loh, plafon pecah. Itu luar biasa ya. Saya bilang setan waktu mau keluar dari dirinya kan, setan ngamuk ya, sampai nabrak ini plafon bolong. Wah, kita juga ya, semua dalam kegerakan Tuhan. Ada jenazah papa saya, jenazah papa saya itu kegerakan Tuhan. Ada pendeta datang, sudah semua hadir, doa berjam-jam sampai selesai. Tapi sebelum papa meninggal, dia udah pesan kita juga, kalau papa meninggal nanti, kamu tidak usah pikir mau bikin kuburan yang bagus, nggak usah, petinya nggak usah yang bagus, pokoknya kamu nggak usah. Kita ini mati, ini kita udah jadi tanah. Papa nggak suka lihat tuh orang-orang katanya udah mati baru dibikin kuburnya mewah, bagus, lebih mewah daripada rumah tinggal. Katanya ini diperhatikan, jangan. Makanya kuburan papa itu dia udah pesan kita. Kita nggak pergi lihat, ya bersihin rumput sih ada sih, tapi maksudnya nggak usah sampai mewah-mewah. Kita hanya pakai semen aja tutup. Dia nggak mau. Dia bilang, saya nggak mau kamu keluarkan uang untuk yang mahal, mending kamu kasih ke yang berjaga di orang-orang miskin. Saya punya jenazah, kamu mau buang aja, nggak perlu dibikin baik-baik. Dia sudah pesan. Hari pertama, jadi malam berikut penuh lagi, semua mendapat kegerakan. Ini orang dikubur, belum dikubur. Jadi rumah kita seperti orang buat KKR. Ini kematian mukjizat, iya, kematian penginjilan. Benar. Wow. Itu hamba Tuhan datang kegiatan buat malam penghiburan, tapi bukan sedih, bukan duka. Semua menyanyi, lompat, menari seperti kebangunan rohani KKR. Sedang bapak saya dikubur. Bapak saya ada gigi mas di sini ya. Waktu dikubur, selesai dikubur kita pulang. Itu setiap hari rumah kita orang berdatangan. Hanya untuk doa berdatangan. Dah, pokok saya yang dilawat Tuhan itu yang keras, akhirnya jadi hamba Tuhan. Tinggalin sekolahnya, dia STM dulu. Waktu itu STM dia sempat tamat, tapi dia mau lanjut, dia nggak lanjut lagi. Dia tinggalin rencana lanjut jadi hamba Tuhan. Nah, di rumah kita langsung jadi tempat persekutuan doa. Persekutuan doa dia hamba Tuhan yang pokok saya mau kubur itu, mereka setiap minggu datang dari AB untuk jadi pembina kita persekutuan doa. Nah, pengalaman persekutuan doa banyak Tuhan bicara. Saat kita doa mengalami Tuhan bilang keluar ke depan. Kita keluar ke depan, Tuhan bilang pandang ke langit. Kita lihat di langit Tuhan Yesus dengan tongkat dengan domba-domba, seperti yang ada di cerita-cerita di kamar itu kita lihat. Kita lihat Tuhan Yesus, kepala Tuhan Yesus dengan patut, dengan di langit. Banyak mujizat Tuhan. Nah, itu beberapa. Sampai hari ini di Sentani sudah kami sudah nikah, sudah pada keluar, sudah gak ada orang, papa udah meninggal, mama udah meninggal, rumah itu udah jual. Ya, jadi karena
nggak ada yang tinggal tempatin. Kita juga dulu bangun itu masih ada kredit bank, agak susahnya dijual, tapi tokonya masih ada tempatnya, orang itu jual orang yang beli masih ada, orang tahu tempat pergerakan di situ. Ya, tempatnya sebenarnya bersejarah sekali. Betul. Waktu itu, Tapi ya nggak apa-apa, orang sudah bawa apinya. iya, orang-orang sampai sekarang mereka yang kena seperti di Solo itu, waktu itu mereka yang terima kegerakan dan sebagainya, mereka jadi hamba Tuhan. Ada sampai, jadi sekarang namanya Jalan Suci. Nah, dengan dia Miarin kan udah meninggal kan? Ian Miarin Tapi gerejanya iya. luar Nah, biasa. itu. Jadi Pak Ian Miarin itu salah satu dari tim Jalan Suci itu. Wow. Jadi dari sini dulu dibawa ke Papua oleh bapak-bapak ini. Saya belum ketemu mereka. Jadi kegerakan saya belum ketemu suami, saya masih SD waktu itu. Jadi suami saya tahun 70 datang itu mereka di AB, mereka bukan di Sentani. Tapi salah satu orang Timur itu ya, orang Timur itu ya, dia membawa pergerakan dari sini. Iya, berarti dari sini ke sana Kena api. Makanya ada mesti ke sini. Nanti September ke sini. Iya, Itu bisa ketemu banyak orang. Nanti Wah, senang banget Ibu. Ini bisa dari Bapak dan Ibu akan sangat membuka mata orang, mata rohani mereka yang buta supaya celik. Semua saksinya ada, di Sentani ada, orang-orang masih pada hidup. masih ada pada hidup, hamba Tuhan Hamba lagi Tuhan masih hidup. masih hidup. Anaknya pendeta itu masih ada mereka sampai sekarang. Satu itu masih di Papua. Baru saja saya ke Sentani. Ya ampun. Baru Kesempatan di mana? Saya ke Jayapura dulu, ke Merauke dulu, Nah, lalu ke Sentani. kalau Sentani di gereja mana? Saya kan ada beberapa murid-murid dan alumni yang di sana. Jadi mereka kumpulkan hamba Tuhan dari Sambi, dari Adik saya pendeta Sony Manoa. Dia ketua Fokum apa tuh? Cinta Papua tuh, hamba persekutuan seluruh denominasi gereja. Dia ketua. Kalau di sini suami saya ketua hamba Tuhan semacam denominasi. ke Wamena, ke Wamena juga ada. Di rumah saya Ya. masuk. Saya dulu kerja 15 tahun kan di MAF, pasti pakai pesawat MAF. Ketemu Linda, ponakan saya di MAF. Kalau ke Indogua kan ada pesawat ya? Iya, itu pesawat MAF. Enggak, kalau dari Wamena ke Ilogo tidak. Oh, Tidak pesawat. dulu mesti pakai pesawat. Sekarang yang darat. Oh, sekarang udah ada. Iya. Iya. Jadi ke tempat penginjilan pertama di sana, misionari gereja pertama. Gitu. Vanderbilt. Iya. Itu teman saya. Vanderbilt. Pokoknya semua Ini misionari. sekarang. Iya, dia sudah tua, ada pensiun. Maxi, Bas Maxi. Terus ini si siapa itu terakhir ini yang sekarang lagi booming di Sentani, saya lupa. Maxi, dulu lupa, pasti kenal. Dia ada di YouTube, di mana tuh? Itu teman dekat kita. Kita. Wow, Tuhan ya. Jadi yang diteruskan kepada anak cucu. Setialah sampai mati. Sampai mati pesan papa gitu. Setia cinta Tuhan Yesus sampai mati. Sampai mati. Kiranya api yang dibawa oleh para tua-tua kita terus ya. Kayak saya kan keluarga juga hampir semuanya hamba Tuhan. Dari sisi papi mami saya juga hamba Tuhan semua. Dan saya akan tinggalkan beberapa buku saya di sini. Ya, ini kan masih ada waktu kita berdoa Berdoa. Bapak berdoa. Ya. Tunggu teman. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yes. Kami bersyukur untuk pertemuan yang tidak direncanakan oleh kami, tapi dipakai dalam rencana Tuhan yang terlaksana pagi hari ini antara kami hamba-hambamu yang tidak saling perkenalan sebelumnya.
Tapi Kristus pertemukan kami dan perkenalkan kami satu dengan yang lain untuk kepentingan pelayanan yang besar ke depan. Kami bersyukur untuk kehadiran ulang kami di kota ini. Kami percaya bahwa semua yang pernah terjadi di kota ini masih ada sampai hari ini. Dan kerinduan hati mereka biar kiranya api itu membakar kehidupan dan semangat bahwa mereka untuk melayani lebih sungguh-sungguh dan lebih jauh lagi dari kota ini. Api itu dibawa kemana-mana untuk kemuliaan nama Tuhan sampai ke ujung dunia. Gerakan baru dari surga kehidupan mereka semua yang datang dengan kerinduan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, beberapa tempat yang akan dikunjungi Tuhan bersama dalam perjalanan panjang hari ini, sehingga perjalanan hari ini sukses dan berhasil aman dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, kesaksian yang luar biasa ini akan kami sambarkan kemana-mana, dan saya juga bersyukur dapat kesempatan untuk mendoakan. Tuhan berkati ya, Bapak. Terima kasih. Saat ini kami sedang menuju di tempat di mana mereka mencedok air menjadi anggur di tahun 65. Ini kami sedang berada di Soe, NTT. Ini dia areanya sungai yang akan kita lihat bersama. Tempatnya sangat dusun sekali. Pada waktu itu tidak ada lampu listrik, bahkan luar biasa ada kesaksian di mana mereka menginjili dan Tuhan memberikan penerangan. Ziarah lokal ya. Mereka ciduk air dari sini bawa ke gereja yang tadi. Air dari sini air putih biasa, sampai di gereja didoakan jadi anggur. Mereka nggak pikir untuk apa ya, untuk jadi anggur, tapi ya ada petugas. Bapak mari, ini bapak penjaga di sini. Tanpa Tuhan dari Jakarta. Jadi airnya pun masih ada sampai sekarang. Ini air Ini ya. sumur kan Pak? Mata air. Mata air yang terus dari dulu, nggak pernah berhenti. Musim panas juga begini. Dia begini Kalau terus. musim panas pun tak begini. Kita kekurangan air di sana sini, di sini nggak pernah. Tetap ada terus. Biasa ya. Tuhan kasih bukti yang masih terus. Kalau di Israel kan air jadi anggur di Kana. Ini dibilang Israel kedua. Betul. Jadi kita punya tempat ziarah yang sangat-sangat bersejarah. Ya, lalu tempat ini dijadikan untuk apa Pak? Tuh, kurang doa. Orang doa.